Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai hati saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini, Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020, tertulis dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 hingga ayat yang ke-34 berbunyi demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagi kamu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat dan mengikuti dia. Sampai di situ peruntukan firman Tuhan bagi kita. Saudaraku yang terkasih, hari ini Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020 disebut Minggu Eksaudi yang mendorong hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 27 ayat 7-8, di situ pemazmur berkata dalam doanya dan berseru kepada Tuhan, "Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu yang kami cari, Engkaulah penolong kami." Orang buta dalam nas ini juga berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Wajah-Mu yang kami cari, sembuhkanlah kami." Dan mata mereka dipulihkan melihat wajah Yesus dan alam sekitar. Saudara, dalam situasi sekarang ini, saat COVID-19 mengancam hidup kita semua, kita menghadapi sakit, derita dan duka cita, pemutusan hubungan kerja dan kesulitan ekonomi, dan berbagai hal lainnya. Kita diingatkan untuk berseru kepada Tuhan dan berdoa, "Tuhan, kasihanilah kami. Wajah-Mu yang kami cari, karena Engkaulah penolong kami. Pulihkanlah kami untuk melihat wajah-Mu." Saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang buta itu pada masa lampau, itu juga berlaku untuk kita sekarang ini. Saat kita berseru, "Dengarlah Tuhan seruanku, dengarlah doaku, tolonglah kami," dan Tuhan akan menolong. Ebenezer, sebagaimana dikatakan dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12, Ebenezer, sampai hari ini Tuhan menolong, bahkan untuk besok, bahkan untuk hari-hari seterusnya, Tuhan senantiasa hadir dan menolong kita. Saudaraku yang kekasih, ada dua hal yang kita pelajari dari firman ini. Yang pertama, motivasi mendorong kita bekerja dan bersemangat untuk mencapai tujuan. Banyak orang berjalan bersama Yesus. Mereka tiba di Yeriko dan meneruskan perjalanan menuju Yerusalem. Apa motivasi mereka? Apa yang mendorong hati mereka untuk berbondong-bondong bersama teman-teman mereka ke Yerusalem? Ikut ke Bait Allah, ikut perayaan agama,
Ikut karena aturan dan tradisi? Atau apa? Ikut rame-rame untuk dilihat orang? Apalagi? Ikut untuk melihat mukjizat dan perbuatan spektakuler dari Yesus yang menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang yang mati. Itu motivasinya? Atau motivasi ikut Yesus karena dia disebut Mesias, Raja yang memimpin gerakan pembebasan umat Israel dari tangan penjajah Romawi. Saudara, orang buta yang duduk di pinggir jalan di Jericho motivasinya lain. Dia ingin sembuh. Dia ingin lepas dari beban hidupnya selama ini. Mendengar nama Yesus dari orang banyak, hatinya gembira dan semangatnya meluap-luap menyampaikan permohonannya. Saat ditegur orang banyak karena suaranya membuat bising dan mengganggu, justru dia semakin nyaring berseru. Dan kerinduannya terhadap Yesus tidak dapat dihempang oleh siapapun. Dia yang buta itu punya motivasi yang memberi dia semangat, dan semangat itu mendorong dia berteriak untuk mencapai tujuannya, yaitu pemulihan matanya. Dia berkata, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Berulang-ulang dia bahkan lebih nyaring berseru lagi, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Apakah imannya tentang Yesus sebagai anak Allah, juru selamat dunia telah sempurna? Oh, sama sekali belum sempurna. Namun, Yesus melihat ketulusan hatinya. Dia berhenti di depan orang buta itu dan bertanya, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Suatu perkataan yang memberi kesempatan dan untuk menyatakan sesuatu. Apakah dia minta sedekah? Minta uang atau roti? Oh, sama sekali tidak. Yang buta itu minta supaya matanya dipulihkan, agar dia dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Disebut dalam bahasa lain compassion, empati, merasakan penderitaan orang lain. Dia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mata mereka pulih sembuh, dapat melihat keadaan sekeliling dan melihat wajah Yesus. Mereka bersukacita. Saudara, sikap mau menolong tidak otomatis datang dari orang yang penampilannya orang beragama, dari jubahnya ataupun aksesorisnya yang dia pakai. Dari perumpamaan yang diajarkan Yesus dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 hingga 37, ada orang Yahudi yang berjalan antara Yerusalem dan Yeriko. Dia kena rampok, uangnya habis diambil dan dipukuli penjahat, tergeletak di pinggir jalan setengah mati. Levi, orang beragama yang kenal hukum Taurat, datang. Dia lihat keadaan, tetapi dia jalan terus. Dia tidak mau repot-repot. Ada orang yang hafal ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat kitab suci, seperti kaum imam. Dia lewat dan dia lihat, tetapi ujung jarinya pun tidak menyentuh, apalagi menolong orang sakit tersebut. Justru mereka yang beda budaya, tradisi, dan aliran kepercayaan yang disebut Samaria, itulah yang menolong dia. Kenapa? Karena hatinya tergerak oleh belas kasihan, compassion. Compassion itu artinya berempati,
merasakan penderitaan orang lain. Dia rela capek karena jalan kaki menuju penginapan. Dia siap keluar duit untuk membiayai biaya pengobatan dari orang yang menderita itu. Yesus berkata, yang berbuat baik dan berbelas kasihan, itulah temanmu sesama manusia. Pergilah dan lakukanlah seperti itu. Saudaraku, Tuhan itu setia. Dia terpercaya menolong dan membebaskan kita dari belenggu yang mengikat. Kasih-Nya tiada tara, setiap saat hadir di kala suka dan saat gelap. Hal itu dilukiskan dalam buku pelengkap Kidung Jemaat atau PKJ nomor 138. Saudara boleh ikuti dan nyanyikan. Tertulis di situ kalimatnya, setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka, di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi, tetap setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang kuperlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Pesan kedua memberikan masukan yang berharga bagi kita. Saat ketemu Tuhan, disitulah awal perubahan dan pembaruan hidup untuk ikut Yesus. Motivasi yang baru memperbaharui pola pikir dan pola sikap yang baru. Kita lihat beberapa contoh dan menjadi masukan bagi kita semua. Dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10, pemungut cukai Zakheus yang tubuhnya pendek tetapi hartanya melimpah, pada saat ketemu Yesus dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saat ketemu Yesus, orientasinya bukan lagi uang dan harta, tetapi kejujuran dan kesetiaan. Memang uang bukanlah segala-galanya. COVID-19 tidak pandang bulu, menyerang semua orang, yang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa. Ketaatan ikut aturan dan doa pada Tuhan untuk penyelamatan, kejujuran dan kesetiaan dalam kerja, itulah sumber sukacita dan hidup kita berada dalam bimbingan Tuhan. Selanjutnya dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 6 sampai 16, kita baca di situ. Saulus yang pintar dan murid Gamaliel ahli hukum merasa hebat dan mau menangkapi pengikut Yesus. Tetapi dalam perjalanan ke Damaskus, tiba-tiba muncul cahaya yang terang benderang dari langit, dan dia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Saulus bertanya, apakah kehendak-Mu Tuhan yang harus aku lakukan? Orang yang awalnya merasa hebat dan pintar, saat ketemu Tuhan, sikapnya berubah. Dia merasa kecil dan tidak ada yang dapat dia andalkan. Dari yang merasa hebat dan pintar, sekarang tahu diri dan rendah hati.
Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Jadilah rendah hati. Jangan ikuti orang yang bergaya PSH alias patang so hebat, padahal kemampuannya tidak ada. Pendapatan pas-pasan, tetapi gayanya seperti orang mampu. Barang yang dia pakai pun adalah pinjaman. Patang so jago. Dalam omongannya, dalam hal-hal yang lain, dia sepertinya jago, padahal dia lemah. Sepertinya semua dapat diatur, padahal dia lemah dan susah. Uang tidak punya, tapi bergaya mampu untuk mengatasi segala hal. Sekarang ini banyak orang yang merasa ahli dan lebih pintar. Apapun yang dilakukan pihak lain selalu dicela, dilecehkan, bahkan dihina. Tetapi dia sendiri tidak menunjukkan jalan keluar untuk perbaikan. Jangan tiru gaya seperti itu. Sekarang ini ada orang yang PSJ, patang so jago, atau PSH, patang so hebat. Sudah dikeluarkan aturan untuk melindungi diri dari corona itu. PSBB ataupun jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan. Tetapi banyak orang berkerumun di pasar, di mall untuk membeli sesuatu buat kebutuhannya. Tidak peduli aturan yang ada dan dianggap itu tidak berlaku bagi dia. Dia merasa hebat, dia merasa jago. Saudara, dari Injil yang kita baca tadi, pada ayat terakhir di penghujungnya ayat 34 disebutkan bahwa orang yang buta itu sesudah disembuhkan oleh Tuhan, dia jadi pengikut Yesus. Beda dengan 10 orang sakit kusta yang disembuhkan Yesus dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. 9 orang dari antara mereka pulang kampung, makan bersama dan ketawa ria. Tetapi hanya satu yang kembali kepada Yesus, dan itu bukan Yahudi, tetapi orang Samaria. Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." 9 orang yang sembuh tadi bagaimana? Kita tidak tahu rimbanya. Tidak ada ucapan selamat dari Yesus kepada mereka. Saudaraku yang terkasih, kita pasti mengalami banyak hal dalam hidup ini. Ada suka dan duka. Terkadang menghadapi kesulitan, tetapi di ujungnya ada keberhasilan. Hidupnya dijalani dengan sukacita. Hidup bersama dengan keluarga dan saudara lainnya. Semoga renungan ini tidak membosankan, tetapi memberi masukan yang berharga, memberi semangat dan sukacita. Ex audi, berserulah kepada Tuhan, berdoalah padanya. Dia Allah yang setia, yang memberi masa depan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang memberikan kami penguatan dan mengokohkan iman kami pada Tuhan. Engkau senantiasa mendengar doa kami. Kapan Engkau lakukan, kapan Engkau berikan, itu kehendak-Mu dan seturut dengan jalan keselamatan yang daripada-Mu. Ajari kami untuk tabah, sabar, dan tekun dalam hidup ini. Kami berdoa untuk semua orang-orang yang menderita karena
virus COVID-19 ini. Tuhan kiranya memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang bertugas di rumah sakit, di tempat-tempat pemulihan bagi orang yang terpapar virus COVID-19 ini. Tuhan memberikan mereka perlindungan, kesehatan, dan kesabaran. Berkatilah juga mereka semua, begitu juga keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan. Berkati pemerintahan kami, supaya mereka diberi hikmat oleh Tuhan, dan mereka bekerja dengan tulus dan ikhlas, membuat aturan-aturan yang berguna untuk ketertiban, ketenteraman, dan kesehatan daripada masyarakat di Indonesia ini. Allah Bapa di sorga, kami percaya Tuhan mendengar doa kami di sorga. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka, di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Great is Thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions, they fail not. As Thou hast been, Thou forever will be. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness to